Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Inggit Malahayati, NPM 1921222038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut Sardiman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu sendiri tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Sofia Marwah dan saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk motivasi belajar siswa. Bentuk-bentuk motivasi belajar siswa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah datang dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik. Yang kedua adalah datang dari lingkungan atau disebut motivasi ekstrinsik. Yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan siswa itu sendiri. Misalnya siswa belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk suatu masalah atau ingin mengetahui materi selengkap-lengkapnya, ingin menjadi orang yang terdidik. Semua keinginan itu berpangkal pada penghayatan kebutuhan dari siswa berdaya upaya melalui kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan itu. W.S. Winkel mengatakan bahwa motivasi intrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri subjek yang belajar. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar. Winkel mengatakan, motivasi ekstrinsik aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri, seperti belajar demi memperoleh hadiah, materi yang dijanjikan, belajar demi meningkatkan gengsi sosial, dan belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting, seperti guru dan orang tua. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, memberi angka. Siswa cenderung termotivasi ketika dia mengetahui nilainya, nilai dari hasil belajarnya, sehingga itu menjadikan siswa tersebut termotivasi. Yang kedua adalah hadiah. Beberapa siswa atau beberapa orang menginginkan sesuatu, tetapi mereka harus melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Misalnya orang tua menjanjikan hadiah asalkan siswa itu belajar, seperti itu. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Adanya saingan di kelas atau di sekolah itu membuat siswa ingin merasa lebih baik dari yang lain, sehingga itu bisa membuat siswa tersebut termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Yang keempat adalah mengetahui hasil dari sebuah ujian atau sebuah ulangan. Itu bisa meningkatkan motivasi karena siswa bisa mengetahui hasil dari belajarnya, sehingga siswa menginginkan hal yang lebih baik ke depannya, sehingga dia termotivasi untuk belajar. Yang kelima, pujian. Pujian memberikan energi positif untuk siswa tersebut, sehingga siswa tersebut senang dan ingin terus mendapatkan pujian itu, sehingga dia berusaha untuk selalu termotivasi. Yang keenam, memberi ulangan. Ketika ulangan, siswa selalu ingin menunjukkan kemampuan dia, ingin mengetahui kemampuan dia seperti apa, sehingga dia akan belajar untuk bisa mengisi ulangan tersebut dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator-indikator motivasi belajar. Berikut ini beberapa indikator-indikator motivasi belajar antara lain. Yang pertama, disiplin. Disiplin ialah melatih dan mendidik termasuk
pelajaran mental dan moral orang-orang terhadap peraturan agar pada kepatuhan dan kemudian supaya dapat berjalan dengan tertib dan teratur dalam organisasi. Disiplin merupakan suatu pelatihan dan pendidikan kepada siswa agar dengan senang hati melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah guru di sekolah. Yang kedua, kepuasan. Kepuasan belajar adalah cara seorang siswa merasakan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi dirinya. Kepuasan seorang generalisasi sikap-sikap terhadap tugasnya yang didasarkan atas aspek-aspek tugasnya. Seorang siswa yang memperoleh kepuasan dari belajarnya akan mempertahankan prestasi belajarnya. Yang ketiga, keamanan. Rasa aman sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa, karena rasa aman akan menimbulkan ketenangan kepada siswa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Adapun yang dimaksud dengan rasa aman untuk menghadapi masa depan seperti mempunyai nilai yang tinggi. Kemudian ada rasa aman di tempat belajar, barang milik dan barang fasilitas belajar dari sekolah. Rasa aman di tempat belajar adalah suasana perasaan tenang pada saat siswa melaksanakan tugas-tugasnya di ruangan belajar. Suasana dapat dilihat dari perilaku siswa pada saat melakukan tugas-tugasnya. Mereka tidak merasa terancam dan tertekan baik dari atas, sesama rekan siswa dan pihak luar. Barang-barang milik siswa dan inventaris fasilitas belajar yang ditinggalkan di ruangan belajar ataupun di lingkungan tempat umum belajar pun merasa aman. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Siti Marwiyah, NPM saya 192122021. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Dimyati dan Mujiono. Yang pertama, ada cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat. Bahkan di kemudian hari, cita-cita dalam kehidupan. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Yang kedua ada kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Yang kelima ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan perhatian kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Kemudian yang terakhir ada upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau mungkin ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Mungkin itu dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah teori motivasi belajar. Yang pertama yaitu teori hedonisme. Menurut pandangan teori ini, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kesenangan atau kenikmatan. Pengaruh dari adanya teori ini yaitu adalah adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung menghindar dari hal-hal yang sulit dan yang menyusahkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu teori naluri. Menurut Muhammad Ngalim Purwanto, menyatakan bahwa naluri atau dorongan nafsu adalah kekuatan pendorong maju yang memaksakan dan mengejar kepuasan dengan jalan mencari atau mencapai sesuatu yang berupa benda-benda atau nilai-nilai tertentu. Naluri adalah bentuk penjelmaan hidup tertentu.
Manusia sebagai makhluk yang sadar akan diri sendiri, akan tetapi menyadari bahwa ia didorong, ia merasa bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk berbuat atau bertindak. Dalam garis besarnya, naluri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu naluri mempertahankan diri, mencari makan jika ia lapar, menghindari dari bahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu naluri mengembangkan diri. Ketika seseorang tidak mengetahui mengenai suatu hal, ia akan mencoba mencari tahu untuk mengetahui atau mengimprove pengetahuan dia. Dan yang ketiga yaitu naluri mempertahankan dan mengembangkan jenis. Manusia secara sadar maupun tidak sadar selalu menjaga agar jenisnya dan keturunannya tetap berkembang dan hidup. Dengan demikian, ketiga naluri pokok itu maka kebiasaan-kebiasaan atau tindakan dan tingkah laku manusia yang diperbuatnya sehari-hari mendapat dorongan atau pergerakan oleh ketiga naluri tersebut. Oleh karena itu, menurut teori ini, untuk memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu dikembangkan. Yang ketiga yaitu teori reaksi. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Oleh sebab itu, teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seorang pendidik atau guru akan memotivasi anak didiknya, pendidik atau guru tersebut hendaknya mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan anak didiknya. Yang keempat, yaitu teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dan teori reaksi. Oleh karena itu, menurut teori ini, bila seseorang pendidik atau guru ingin memotivasi anak didiknya, ia harus mendasarkannya atas daya pendorong, yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. Memotivasi anak didik yang sejak kecil tinggal di daerah pedalaman akan berbeda, kemungkinan besar berbeda dengan cara memberikan motivasi kepada anak yang dibesarkan dan hidup di kota-kota besar. Dan yang terakhir, yaitu teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Oleh karena itu, menurut teori ini, apabila seorang pendidik atau guru bermaksud memotivasi anak didiknya, maka ia harus berusaha mengetahui lebih dahulu apa kebutuhan dari si anak tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilah Nurul Fatimah. Saya akan menjelaskan mengenai jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Dimyati mengutip kepada MC Dougal bahwa tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan dan perasaan subjektif dan dorongan mencapai kepuasan, contoh mencari makan, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, kurasif, sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sifat motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri atau internal dan dari luar seseorang atau eksternal. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi dan tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin membaca buku-buku untuk dibacanya. Kemudian, kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam pembuatan belajar itu sendiri. Sebagai contoh konkret, seorang siswa ingin melakukan belajar karena betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-lain. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik.
ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi, yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapat hadiah. Jadi, kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalam aktivitas belajarnya itu dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Saya Wita Kamelia, NPM 1921-22022. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu optimalisasi penerapan prinsip belajar. Kehadiran siswa di kelas merupakan awal dari motivasi belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar, siswa merupakan bimbingan tindak pembelajaran bagi guru. Dalam upaya pembelajaran, guru harus berhadapan dengan siswa dan menguasai seluk-beluk bahan yang diajarkan kepada siswa. Upaya pembelajaran terkait dengan beberapa prinsip pembelajaran. Beberapa prinsip tersebut yaitu 1. Belajar menjadi bermakna jika siswa memahami tujuan belajar. Oleh karena itu, guru harus menjelaskan tujuan belajar secara hierarkis. Yang kedua, yaitu belajar menjadi bermakna bila siswa dihadapkan pada pemecahan masalah yang menantangnya. Oleh karena itu, peletakan urutan masalah yang menantang harus disusun guru dengan baik. Yang ketiga, yaitu belajar menjadi bermakna bila guru mampu memusatkan segala kemampuan mental siswa dalam program kegiatan tertentu. Oleh karena itu, guru sebaiknya membuat pembelajaran dalam pengajaran unit atau proyek. Yang keempat, kebutuhan bahan belajar siswa semakin bertambah. Oleh karena itu, guru perlu mengatur bahan dari yang paling sederhana sampai paling menantang. Yang kelima, belajar menjadi menantang bila siswa memahami prinsip penilaian dan faedah nilai belajarnya bagi kehidupan di kemudian hari. Oleh karena itu, guru perlu memberitahukan kriteria keberhasilan atau kegagalan belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar yang kedua yaitu optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada di lingkungan maupun dalam diri siswa ada yang mendorong dan ada yang menghambat kegiatan belajar. Oleh karena itu, guru yang lebih memahami keterbatasan waktu bagi siswa dapat mengupayakan optimalisasi unsur-unsur dinamis tersebut dengan jalan. Yang pertama, pemberian kesempatan pada siswa untuk mengungkap hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, memelihara minat, kemauan, dan semangat belajarnya sehingga terwujud tindak belajar. Yang ketiga, meminta kesempatan pada orang tua atau wali agar memberi kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. Yang keempat, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. Yang kelima, menggunakan waktu secara tertib, penguat, dan suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. Yang keenam, guru merangsang siswa dengan penguat memberi rasa percaya diri. Upaya meningkatkan motivasi belajar yang ketiga yaitu optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Guru wajib menggunakan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dalam mengelola siswa belajar. Upaya optimalisasi pemanfaatan pengalaman siswa tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, siswa ditugasi membaca bahan belajar sebelumnya dan bertanya kepada guru apa yang mereka tidak mengerti. Yang kedua, guru mempelajari hal-hal yang sukar bagi siswa. Yang ketiga, guru memecahkan hal-hal yang sukar. Yang keempat, guru mengajarkan cara memecahkan kesukaran tersebut dan mendidik kebenaran mengatasi kesukaran. Yang kelima, guru mengajak siswa mengalami dan mengatasi kesukaran. Yang keenam, guru memberi kesempatan siswa untuk menjadi tutor sebaya. Yang ketujuh, guru memberi penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesukaran belajarnya sendiri. Yang kedelapan, guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar belajar secara mandiri. Upaya meningkatkan motivasi belajar yang terakhir yaitu pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Pengembangan cita-cita belajar dilakukan sejak siswa masuk sekolah dasar. Pengembangan cita-cita tersebut ditempuh dengan jalan membuat kegiatan belajar sesuatu. Penguat berupa hadiah diberikan pada setiap siswa yang berhasil. Sebaliknya, dorongan keberanian untuk memiliki cita-cita
diberikan kepada siswa yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dante. Saya Dante Rahadian Maulana, NPM 1921-22027, akan menjelaskan mengenai peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Guru adalah pendidik dan sekaligus pembimbing belajar. Guru lebih memahami keterbatasan waktu bagi siswa. Seringkali siswa lengah tentang nilai kesempatan belajar. Oleh karena itu, guru dapat mengupayakan optimalisasi unsur-unsur dinamis yang ada dalam diri siswa dan yang ada dalam lingkungan siswa. Yang pertama, pemberian kesempatan pada siswa untuk mengungkap hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, memelihara minat, kemauan, dan semangat belajarnya sehingga terwujud tindak belajar. Betapa lambat gerak belajar, guru tetap akan secara terus-menerus mendorong. Dalam hal ini berlaku semboyan, lambat asal selamat, tak akan lari gunung dikejar. Yang ketiga, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. Misalnya surat kabar dan tayangan televisi yang mengganggu pemusatan perhatian belajar. Yang nomor 4, menggunakan waktu secara tertib, penguat dan suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. Pada tingkat ini, guru memperlakukan upaya belajar, aktualisasi diri siswa. Yang kelima, meminta kesempatan pada orang tua siswa atau wali murid agar memberi kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. Yang keenam, guru merangsang siswa dengan penguatan-penguatan dengan memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi segala hambatan dan pasti berhasil. Sebagai ilustrasi, siswa dibebaskan rasa harga dirinya dengan berbuat sampai berhasil. Kesimpulannya adalah peran guru dan siswa tidak dapat dipisahkan. Dalam membuat suatu keadaan belajar yang positif dan efektif, perlu adanya kerjasama dan saling pengertian di antara guru dan siswa. Stimulasi motivasi adalah salah satu cara agar kegiatan belajar mengajar berlangsung optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.